bahwa baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Nasihat beliau yang selalu disampaikan adalah urusan ketaatan. Ketaatan ini adalah kunci kesuksesan untuk menurunkan nusrahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a Allah fil jannah dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia masuk surga. Hadirin, ketaatan ini begitu pentingnya. Makanya baginda Nabi ini mengatakan, walaupun menghampiri kalian seorang hamba Habsi dari Ethiopia, maka hendaknya kamu selalu taat kepada amirmu itu. Baginda Nabi mempunyai satu kekasih, yaitu seorang anak yang kecil, namanya Sayyidina Usamah bin Zaid. Sampai ini terkenal sebagai hibbu Rasulullah, kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah anak kecil yang pernah suatu kali datang ke baginda Nabi, mau masuk rumah, kakinya nyangkut, kemudian jatuh. Itu baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, tolonglah anak itu. Maka Sayyidah Aisyah itu agak gak senang sama anak ini. Anak-anak ini sudah hitam, ingusan lagi, ingusnya di mana-mana. Maka oleh baginda Nabi langsung didatangi, dibersihkan ingusnya. Gitu. Ini anaknya Zaid bin Harithah. Gitu. Jadi dia ini, Usamah bin Zaid ini kondisinya memang begitu, bukan orang yang ganteng juga enggak. Itu orangnya itu ya. Tapi baginda Nabi senang kepada Usamah. Masih muda beliau ini, menjelang baginda Nabi wafat, dijadikan sebagai amirnya jamaah yang mau dikirim oleh baginda Nabi. Jamaah besar, bukan jamaah kecil, jamaah besar, rombongan besar. Begitu baginda Nabi wafat, sampai para sahabat-sahabat pun sudah nggak yakin, hingga mereka mengatakan, kembalikan saja itu rombongannya Usamah ke Madinah, nggak usah diberangkatkan. Ada yang mengatakan dimusyawarahkan lagi kalau itu rombongan itu diberangkatkan apa tidak. Ada yang mengatakan diganti tuh amirnya anak kecil begitu kok suruh ngambil. Maka hadirin, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, aku nggak mungkin mengembalikan jamaah yang sudah dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah itu diletakkan di luar Madinah. Kemudian Sayyidina Usamah bin Zaid ini nggak keluar-keluar karena beliau ini sangat cinta kepada Nabi, dan baginda Nabi dalam kondisi sakit. Maka beliau ini sering bolak-balik dari jamaah itu ke baginda Nabi, melihat kondisi baginda Nabi, balik lagi ke jamaahnya, lihat kondisi baginda Nabi, terus begitu sampai baginda Nabi wafat. Itu permasalahan itu. Begitu baginda Nabi wafat, jamaah belum dikeluarkan, tapi baginda Nabi pesan, anfidhu jaysha Usamah, teruskan, yaitu rombongannya Usamah untuk memperjuangkan agama. Nah,
Kembali lagi ke cerita tadi. Maka Abu Bakar menjawab, aku nggak mungkin mengembalikan jamaah ini ke Madinah karena ini Nabi sudah mengeluarkan jamaah. Aku tidak mungkin pula memusyawarahkan lagi. Perintah Nabi tidak dimusyawarahkan. Dan aku pula tidak mungkin juga mengganti amirnya, karena amir yang sudah dipilih oleh Nabi nggak mungkin diganti oleh Abu Bakar, pada Abu Bakar sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya orang-orang tua, gagah-gagah yang lebih berpengalaman, buzruk, kurang alim, kayak sampai Allah. Nah, itu taat akhirnya kepada anak kecil namanya Usamah bin Zaid, 17 tahun. Coba. Tapi karena ketaatan mereka inilah, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan nusrahnya, selesaikan masalah-masalah dulu. Pernah suatu kali jamaah dipimpin oleh, di situ jamaah ada orang top dan orang yang alim betul. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang tingkat level tinggi lah. Dan siapa yang mimpin? Yang mimpin adalah orang baru masuk Islam saja, yaitu Amr ibn As. Maka suatu kali itu Amr ibn As ini mempunyai satu perintah, yang perintahnya ini tidak dapat dipahami oleh Sayyidina Umar. Maka perintahnya, tidak ada seorang pun yang di sini ini yang boleh menghidupkan api. Dalam kondisi dingin nggak boleh menghidupkan api, nggak ada penerangan. Tidak boleh, satu pun nggak ada yang boleh menghidupkan api. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ini orang baru belagu, orang baru, ngerti Islam yang ngerti. Maka hadirin yang dimuliakan, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ayo Umar, jangan bilang dia itu tahu, dia ini orang paham. Kalau urusan perjuangan dia itu paham, ngerti pengaturan. Udah yang sabar. Maka betul, akhirnya ternyata tujuannya Amr ibn As, kenapa orang-orang iman tidak boleh menghidupkan api? Ternyata maksudnya adalah supaya tentara-tentaranya Allah ini tidak diketahui oleh orang kafir. Kelihatannya senyap, gelap semuanya, sama di situ ada orang. Maka nggak ada api sama sekali. Itu strategi beliau. Maka di dalam perjuangan ini pun, apakah itu perjuangan perang, orang itu kalau mau perang kayak seperti itu bukan yang dipikir, ini kan ulamanya yang dipikir, bukan ahli ngajinya, bukan. Tetapi ya memang yang dipikir itu yang ahli di dalam strateginya dalam perjuangan. Jadi seperti itu. Ini permasalahannya di situ, ini berbeda, babnya itu berbeda. Ini namanya strategi perjuangan. Sejak dulu mulai zaman baginda Nabi, maka begitu. Coba bagaimana Sayyidina Usamah bin Zaid, anak kecil 17 tahun yang dipimpin brewok orang-orang yang sangat berpengalaman. Tetapi ada satu kelebihan Sayyidina Usamah ini, disuruh untuk dijadikan amir oleh baginda Nabi. Maka akhirnya sukses semuanya jamaah yang dipimpin oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, anak kecil ini. Coba kita lihat Fathu, yaitu Konstantinia. Siapa pimpinannya itu? Muhammad Al-Fatih. Anak umur berapa? Lebih tua kamu daripada Muhammad Al-Fatih itu. Anak muda. Semua raja-raja sebelum Muhammad Al-Fatih yang tua-tua yang sangat berpengalaman katanya itu nggak berhasil. Begitu Muhammad Al-Fatih datang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Muhammad Al-Fatih ini untuk menyelesaikan masalah Konstantin. Selesaikan. Tapi gini, permasalahannya itu taat. Maka Muhammad Al-Fatih membuat satu pemikiran yang tidak, orang-orang itu nggak masuk akal. Pikirannya apa? Ini ya kita nggak bisa menyerang sana, dikarenakan di sana itu sudah dicegati sama rantai gede, semua kapal nggak bisa lewat. Ya bagaimana bisa lewat? Gak ada jalan, adanya gunung. Ya lewat gunung katanya.
Lewat gunung. Gunung iya dilewati gunungnya. Astagfirullahaladzim. Semua orang terheran-heran. Yang nggak masuk akal masa kapal sudah lewat gunung. Nah, tetapi mereka ini ada ketaatan. Lewatlah kapal-kapal lewat gunung itu pakai kayu, awalnya disurung, kayunya dikasih minyak. Oh, suruh naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, sampai akhirnya bisa nyebrang ke bagian yang dituju sana itu. Maka hadirin, barokahnya ketaatan kepada Amir inilah, maka akhirnya terjadilah Fathu Konstantin. Terbuka. Maka dikatakan apa? Khairul Amir, Amiruha, Khairul Jais, Jaisuha. Sebaik-baik Amir pada waktu itu, Nabi yang mengatakan nanti Konstantin akan dibuka oleh satu rombongan dakwah, oleh satu rombongan. Sebaik-baik Amir adalah Amir mereka, sebaik-baik tentara adalah tentara mereka. Apa? Karena ketaatan mereka. Karena ketaatan. Udahlah, tanyakan semua orang seluruh dunia, orang Islamnya atau orang kafirnya, kalau pejuang kok nggak taat sama amirnya itu namanya pejuang apa? Ecek-ecek. Ecek-ecek itu bukan ecek-ecek. Kacangan, itu nggak ada harganya. Coba tanya semua aja, banyak orang tentara dikatanya, tentara yang paling mahal harganya apa? Yang paling taat. Coba lihat, nggak ada tentara yang tidak taat itu, nggak ada. Apakah organisasi, tanya saja organisasi, orang-orang organisasi siapa anggota organisasi yang paling bagus, yang paling taat. Ya sudah seperti itu, perjuangan itu akan terjadi, akan jadi kalau dia ini anggota-anggotanya adalah taat, satu taat. Saya keluar waktu itu di Pakistan bersama Amir. Rombongan itu terdiri dari orang-orang anak muda, pinter-pinter, maulana juga, termasuk saya juga, maulana waktu itu. Allah. Saya keluar setahun itu dari sana. Semua orang bilang, siapa Amirnya? Amirnya itu tukang buat roti, orang Karachi. Allah. Tukang buat roti. Maulana ini ya Masya Allah, dia mewakili ya, kelihatannya kayak awal-awalnya itu kayak meremehkan. Tetapi Amir ini kita lihat punya keistimewaan, kalau malam nggak pernah tidur ya ini. Allah. Tukang buat roti, dodolan roti itu. Kalau masukkan itu roti ke dalam tanur itu ya Allah. Yaitu malam itu begitu pas hari tasyil, kalau setiap masuk ke masjid hari ketiga nanti tulis semua orang-orang yang lihat sudah ditulis, semua jamaahnya dibagi. Saya dapat bagian Umar. Ya, saya itu panggilannya Umar biasanya kalau di sana. Jadi Umar ini apa ini? Kamu doa supaya orang ini keluar malam ini. Saya dibagi satu nama, semua jamaah dikasih nama-nama. Dia yang namanya paling banyak. Maka hari-hari semua jamaah itu taat. Pagi-pagi mau keluar enggak? Belum mau keluar. Bingung dia. Masya Allah. Aku gak harus pulang, aku gak harus balik ke markas sebelum jamaah itu keluar. Ya, masih marah dia. Akhirnya siapa yang pengen balik ke markas? Balik saja. Saya nggak pengen balik ke markas. Allah. Pokoknya sebelum jamaah ini keluar, ditunggu aja. Ada hanya berapa orang yang nunggu? Sampai akhirnya tahu-tahu saya sudah sampai ke markas, ketemu sama orangnya berombongan bawa jamaah berapa 19 orang keluar. Allah. Coba. Tukang roti kita ati jadi. Walaupun nabi ya toh, nek wis ora ditaati enggak dapat pengikut loh. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika Bani Israel tidak mau taat, malah apa? Dikejar-kejar, malah ingin dibunuh, ingin disalib. Bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam tidak ditaati, malah Nabi Zakaria dibunuh, malah Nabi Yahya dibunuh. Coba. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun tidak ditaati, ya apa saja.
Tapi urusan dai itu nggak penting, ditaati nggak ditaati nggak penting. Yang penting itu sudah makbul di sisi Allah. Tetapi dalam perjuangan itu, kalau pengen kita memikirkan Islam dan pengen kemajuan Islam, ya toh, tidak bisa tidak kita ini harus taat kepada pimpinan perjuangan. Kita masuk dalam satu jamaah, yaitu jamaah tabligh ini, maka kita harus taat betul kepada amir jamaahnya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita ini apa aku senengnya niti-niti. Ini satu orang yang dia itu senengannya tukang kritik, yaitu Ibnu Saqo. Dia datang kepada seorang guru sufi besar, yaitu Sayyidina Yusuf Al-Hamadani. Maka apa Ibnu Saqo? Datang bersama Abdul Qadir Al-Jani bersama satu lagi temannya, 3 orang. Maka Ibnu Saqo mengatakan, akan tes kecerdasannya itu Syekh Yusuf Hamadani, biar sampai nggak bisa jawab, tak kasih pertanyaan-pertanyaan. Ini pemikiran Ibnu Saqo, tukang kritik, tukang nyalah-nyalahkan orang. Apa yang terjadi akhirnya? Yang terjadi itu begitu datang ke rumah Syekh Yusuf Hamadani, maka Syekh Yusuf itu terkenal, dia ini bisa menghilang, datang tiba-tiba, hilang tiba-tiba katanya, kecuali Allah SWT. Maka tahu-tahu begitu datang duduk ini di rumah beliau, di dalamnya Syekh Yusuf, hanya duduk bertiga sambil jagung-jagungan itu. Tahu muncul di depan mereka, di tengah-tengah mereka, langsung muding, "Hei Ibnu Saqo, aku melihat api kekafiran ada di biatukmu loh." Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lama-kelamaan ketika suatu hari dia diutus oleh negara untuk menjadi duta besar di negeri kafir. Melihat wanita cantik di sana, akhirnya hawa nafsunya meluap-luap, sampai hawa nafsu meluap itu mendorong imannya dari dalam hati keluar dari agama demi mendapatkan wanita cantik. Hati-hati, jangan jadi tukang kritik, jadilah orang yang taat. Kalau kita dalam perjuangan, taatlah dengan amir perjuangan ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini harus paham. Kalau orang itu di pondok, ya toh, orang itu di pondok, itu ya amirnya kiainya, paham nggak? Kalau orang itu dalam jamaah tabligh, ya amirnya ya kiainya tabligh gitu loh. Ya tabligh siapa ya? Maulana Sa'ad sekarang ini. Maka apa yang diputuskan, apa keputusannya harus kita dengarkan. Beliau ini adalah orang yang sudah pengalaman habis-habisan, bahkan seluruh hidupnya habis hanya untuk ngurusi jamaah. Jadi pengalaman di dalam mengatur jamaah itu nggak seperti kita. Kita ini ke markas saja kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Itu saja sudah ngeritik orang yang lain, nggak bisa. Nggak ada apa-apanya kalau urusan ilmu dakwah, nggak ada apa-apanya gitu ini sama mereka. Bahkan mereka sudah turun-temurun, mereka ini menggeluti urusan jamaah tabligh, urusan berjamaah, menghidupkan masjid, perjuangan agama. Maka itulah kenapa kalau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih jamaahnya Maulana Ilyas ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Apa nggak kita pikir bagaimana bisa menyebar ke ini kalau tidak betul-betul pertolongan Allah dan pengalaman yang luar biasa ya. Betul-betul kedekatan dengan Allah yang pol itu nggak akan bisa. Bahkan kalau kita hitung-hitung, pondok-pondok ini pun itu jadi hidup ya gara-gara wujudnya jamaah tabligh. Kok bisa? Apa Pak? Masa? Alah. Sini coba ini ayo kita hitung. Kamu tanya itu, ya toh, santri-santrimu itu kamu tanya, itu anaknya orang tabligh bukan? Allah. Kamu hitung mana yang bukan anaknya orang tabligh? Gak ada, kamu gak akan menemukan. Orang itu kalau belum kenal dakwah, itu kok anaknya dipondokkan itu masa orang istimewa itu. Kalau orang itu kenal dakwah, ya terus akhirnya kenal agama, seneng agama, anakku pengen tak jadikan ahli agama. Paham ya? Maka jangan bermusuhan dengan orang dakwah, paham? Jangan bermusuhan dengan orang dakwah. Nanti kalau kamu bermusuhan sama orang dakwah, bermusuhan dengan markas, malah akhirnya orang dakwah menjauh dari pondok. Tak lebok neneng pondok malah musuhi anakku, malah anakku musuhi aku. Nah,
gitu tak masukkan SMA SMP lagi aja. Buyar, siapa yang membuat kerusakan ini? Kita sendiri akhirnya. Orang sudah baik-baik, sudah cinta dengan agama, jangan sampai kita jauhkan dari agama. Maafnya. Ini harus benar, ini penting. Orang itu namanya ulama, ini orang tuanya umat, maka harus ngomong, dimong yang bagus, disayangi, gitu. Nggak boleh musuh, haram. Nggak ada nabi kok musuh umatnya, itu nggak ada. Katanya ulama itu warasatul anbiya. Kalau ulama itu warasatul anbiya, ya mestinya menyayangi umat. Apa ada ulama kok musuhi umat? Itu bukan warasatul anbiya, warasatul setan gitu. Karena yang musuhi anak Adam itu iblis. Nah, anbiya itu nyayangi anak Adam, paham toh? Ini harus dipahami. Iblis itu berjanji kepada Allah untuk musuhi anak Adam. Ila karo anbiya itu nyayangi anak Adam. Karena sayangnya kepada anak Adam, itulah mereka dijadikan sebagai utusannya Allah, nabi-nabinya Allah. Ketawaduan. Kenapa Nabi Musa alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai nabi? Tahulah. Allah telah melihat hati-hati seluruh umat manusia pada waktu itu, dan tidak ada hati yang lebih tawadhu melebihi hatinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Orang itu kalau tawadhu karena Allah, itu justru malah diangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Insyaallah ya. Nah, ini saya ceritakan kenapa kok saya ini terus berubah haluan. Kamu kira kan begitu tuh ngomongnya kamu nggak? Kenapa itu Pak Atah itu sekarang kok sudah berubah? Oh, sekarang ikut kebun jeruk, kenapa itu? Ya, kamu itu nggak paham tuh. Kalau kamu paham tuh, mesti harus ngikuti aku. Nek gak ngikuti, mesti gak paham. Allah. Jadi begini loh. Jadi ceritanya itu, ini semuanya itu ya tidak ada yang disalahkan, tidak ada, semuanya ini tarbiyah dari Nizamuddin juga. Jadi memang kita ini semuanya itu tarbiyah. Kita lihat dari semua Allah ya yang membuat itu Allah. Semua dari tarbiyah. Ketika terjadi perpecahan Nizamuddin itu, maka Maulana Sa'ad telah memutuskan itu tahun 2017 itu Oktober itu memutuskan untuk dijadikan markas itu menjadi 3 markas, yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 dan dijadikan markas induknya 3, yaitu Medan sama Jakarta sama Temboro. Nah, itu waktu itu semua yang Natal sampai kami pengen kamu hitung semua markas yang ada di Indonesia Timur. Ada waktu itu 63 markas, 63 markas. Kemudian kami sudah membuat penanggung jawab untuk ngurusi markas-markas di seluruh Indonesia Timur. Ini sudah kerja yang Masya Allah, cara sepur itu, cara kapal itu sudah jalan. Sudah kerja itu sudah jalan. Maka itulah ternyata kita ini ditarbiyah lagi oleh Saat, dikembalikan lagi. Demikian dikembalikan, sekarang sudah suasana sudah kondusif. Jadi satu lagi seperti dulu lagi, yaitu markas 1, markas kebun jeruk. Paham? Itulah maka Temboro ini kok malah malih dong? Ini kenapa gak? Ini karena nah itu loh. Akhirnya Temboro tertipu di situ itu, terhasut sehingga tidak mau taat lama itu. Itu ternyata seperti itu. Paham dong? Yang terhasut. Kemudian sampai akhirnya Maulana Sa'ad menjadikan Pak Cacep sebagai amir. Kan yang ngomong adalah Pak Cacep itu sudah dikembalikan jadi satu lagi gitu. Tapi kami Temboro belum percaya waktu itu. Semuanya berita simpang siur yang datang ke Temboro. Nah, begitu Pak Cacep jadikan amir, saya paham. Lah, Pak Cacep jadikan amir, berarti yang dibilang Pak Cacep itu benar. Saya sudah mulai ngomong sama teman-teman yang lain. Ini benar ini. Ini kalau begini berarti seluruh takaza-takaza mesti dilewatkan Jakarta dan baru akan didistribusikan ke yang lain. Kalau kita tidak taat, jadi kita nggak dapat takaza, kita putus nanti hubungan dengan Nizamuddin karena satu-satunya jalan untuk sampai ke Nizamuddin hanya lewat Jakarta.
sudah mulai ngomong pada waktu itu. Nah, tapi sudah apa itu masih saya terus sakit ya, saya terapi sampai sakit lama, saya ada